Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Oh, ini 2019 lagi yang ambil ya. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya ya. Kayaknya kemarin udah ketemu di membran ya. Materinya sudah bisa diakses? Bisa, Pak, di email ya? Bisa, Pak. Sudah ya. Saya kemarin agak kesulitan soalnya ngupload di ULS, nggak tahu kenapa. Jadi saya post di Google Drive ya. Nah, waktu membran kemarin saya minta on cam ya. Apakah ada kesulitan kalau on cam? Atau apa ada yang keberatan kalau on cam? Mungkin ini apa terkait dengan kuota mungkin ya, kalau video mungkin makan kuota lebih banyak, saya nggak tahu. Untuk mata kuliah ini kebetulan saya di minggu pertama menggantikan Pak Ali sebenarnya ya. Seharusnya Pak Ali yang masuk, tetapi beliaunya ada keperluan di ITS sehingga saya diminta untuk menggantikan ya. Nah, jadi saya masuk di minggu pertama ini sebenarnya lebih banyak nanti akan membahas tentang apa ya, dasar-dasar dari perancangan proses ya. Nanti di minggu ke-2 sampai minggu setelah itu nanti minggu ke-4 sampai minggu ke-7 nanti saya akan masuk ya. Kemudian minggu ke-8 saya masuk lagi. Kemudian minggu ke-9 sampai minggu ke-10 itu Pak Pracipta yang akan masuk ya. Kemudian nanti setelah itu nanti saya akan masuk lagi sampai minggu ke-14 gitu ya. Jadi mungkin agak selang-seling ya, supaya nanti Anda nggak terlalu kaget nantinya. Nah, sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan ya. Jadi di minggu pertama ini saya akan menggunakan PowerPoint yang week 1 ya. Week 1 introduction gitu ya. Jadi ini yang yang menjadi materi saya minggu pertama ya. Nah, ini saya ambilkan dari bab 1 di textbook Robin Smith ya, Chemical Process Design and Integration ya, yang sudah saya bagikan filenya di Google Drive ya. Jadi kebetulan saya punya soft copy untuk yang Robin Smith dan Douglas ya. Jadi Chemical Process Design and Integration yang Robin Smith. Kemudian yang kedua itu Conceptual Design of Chemical Process karangannya Douglas ya. Nah, kebetulan mata kuliah ini ada di semester 7 ya. Semester 7 dan seingat saya semester 7 itu ada mata kuliah PPK juga dan mata kuliah analisa keuangan dan kelayakan atau AKK ya. Nah, mungkin materinya ada yang sedikit agak overlap gitu ya. Kenapa saya katakan overlap ya? Sebagai contoh misalkan di bab 1 di Robin Smith itu ya,
itu nanti ada beberapa bagian yang mungkin nanti akan Anda dapatkan juga di mata kuliah PPK gitu ya. Saya nggak tahu Anda sudah ngambil PPK atau belum rasanya ya. Belum ya. Pak. Oke. Kemudian di chapter 2 di Robin Smith juga, itu sebagian besar materinya nanti akan diajarkan di mata kuliah AKK. Ya. Anda sudah ngambil AKK semester ini? Sedang ngambil, Pak. Sudah ngambil ya. Jadi nanti saya tidak akan banyak membahas tentang tentang materi di bab 2 ya, yang ada kaitannya dengan AKK, karena nanti di AKK akan lebih detail Anda dapatkan, dan saya kira posisinya akan lebih cocok di AKK gitu ya. Tetapi nanti di pertemuan pertama ini nanti saya akan bahas sedikit ya tentang beberapa parameter yang mungkin perlu Anda ketahui gitu ya. Nah, kenapa mata kuliah ini muncul ya? Mungkin saya perlu sampaikan bahwa mata kuliah ini dimunculkan karena pada saat kita melakukan proses akreditasi IABI yang lalu, kita mendapatkan masukan bahwa di kurikulum kita itu dibutuhkan satu mata kuliah yang mengakomodasi tentang perancangan proses gitu ya. Jadi sebelumnya di kurikulum yang lalu kita sudah ada mata kuliah perancangan pabrik kimia dan desain alat ya. Tetapi itu dinilai kurang cukup gitu ya. Jadi dibutuhkan satu mata kuliah yang khusus membahas tentang bagaimana caranya untuk mendesain suatu proses. Nah, walaupun dalam hasil kajian yang saya lakukan, sebenarnya textbook yang dipergunakan itu sebenarnya agak-agak overlap sebenarnya ya. Jadi yang diajarkan di sini perlu saya pilah-pilah kembali ya, sehingga nanti tidak terlalu overlap dengan mata kuliah PPK dan terutama AKK gitu ya. Jadi nanti di mata kuliah ini ada simulasinya juga ya. Itu nanti akan diajarkan oleh Pak Pracipta setelah UTS ya, nanti akan masuk ke mungkin menggunakan HiSYS ya. Jadi ke simulasi ya, simulasi yang digunakan dalam desain proses. Kemudian di sini pada slide yang saya tampilkan ya, ini ada sintesa flowsheet ya. Ini juga sebenarnya secara global itu nanti akan diajarkan di mata kuliah PPK ya. Sehingga nanti akan ada sedikit overlap dengan mata kuliah PPK untuk sintesa flowsheet, tapi nanti mungkin saya akan mencoba untuk mencari angle supaya nanti tidak terlalu plug sama dengan yang ada di PPK ya, supaya nanti saling melengkapi. Kemudian optimasi dengan integrasi proses. Ini ada matematiknya juga di sini. Kemudian yang terakhir adalah perancangan dan penjadwalan proses batch. Kenapa ini penting? Karena di beberapa tugas akhir itu ada topik yang terkait dengan proses batch, ya, di mana biasanya itu berkaitan dengan proses yang melibatkan mikroorganisme atau fermentasi, sehingga Anda perlu tahu bagaimana caranya merancang supaya prosesnya itu bisa kita lakukan dengan baik gitu ya. Karena kadang-kadang mahasiswa yang saya bimbing ya, UTA sudah tahu prosesnya batch, tapi mereka tidak mencantumkan penjadwalan gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk diketahui. Karena nature dari proses batch itu agak beda dengan proses continue gitu ya. Nah, ini secara garis besar ya. Tetapi sebenarnya di rancangan pertemuan tiap minggu ya, saya coba cari filenya ya.